Halo teman-teman, dengan Tris Vlog lagi. Hari ini saya membuat French baguette atau roti Prancis dengan oven tangkring andalan saya. Nah, ini lumayan sih hasilnya, dengan oven tangkring bisa membuat French baguette, dan saya pengen bagikan buat kalian resepnya. Yuk kita bikin roti French baguette atau roti Prancis. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat French baguette adalah 520 gram tepung terigu, terus 1,5 sendok teh ya vermipan, 1,5 sendok teh garam, dan 360 ml air. Simple, hanya 4 bahan. Pertama kita akan campurkan tepung terigu dengan garam, terus kemudian kita aduk-aduk rata sampai rata ya. Kemudian kita sisihkan. Dan di baskom yang lebih besar saya akan larutkan vermipan ya, instant yeast dengan air ya, 360 ml air. Saya akan larutkan vermipannya sampai vermipannya benar-benar larut dengan cara diaduk-aduk seperti ini. Dan setelah vermipan larut, kita akan tambahkan tepung terigu yang sudah kita campur dengan minyak. Jadi ini bahannya hanya 4 bahan, tanpa mentega, tanpa telur ya teman-teman. Dan ini lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar rata saja, dan aduk-aduknya tidak harus diuleni ya. Jadi kita aduk-aduk biasa saja sampai semuanya campuran air dan tepungnya ya, vermipannya semua tercampur rata saja. Setelah itu kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Nah, sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang baru nemu channelnya Tris Vlog ya, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support Tris Vlog selalu. Nah, kita aduk-aduk lagi ya, kita kembali ke masak. Nah, jadi kita aduk-aduk seperti ini saja, terus sampai benar-benar tercampur, karena roti baguette ini teksturnya keras dan juga crunchy ya teman-teman. Jadi teksturnya itu, roti baguette ini teksturnya keras, jadi itu seperti roti nggak jadi kalau mungkin kalau mbak-mbak kita ya, roti kok atas gitu ya. Dan biasanya roti ini kalau di Hong Kong ya, yang pernah saya makan itu dimakan sama sup merah atau sama sup krim, atau dibikin roti dimakan gitu aja untuk sarapan gitu ya, dioles mentega terus dipanggang gitu. Jadi ini kita akan bikin rotinya dulu aja ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Perbedaan roti baguette ini, cara mengaduknya sebenarnya beda dengan roti tawar atau roti lainnya ya, atau roti sobe ya teman-teman. Jadi ini saya rasa tidak bisa diaduk dengan mixer, karena ini mengaduknya seharusnya dari luar dibawa ke dalam begitu ya, dari luar dibawa ke dalam. Dan ini saya sedikit ada pelanggaran ini mengaduknya, tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya itu mengaduknya kayak kalau kita membuat cakwe kayak gitu, dilipat-lipat kayak gitu loh teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah adonan benar-benar tercampur rata, kita tutup dengan plastik dan kita lapisi dengan lap yang sudah dibasahi. Jangan khawatir, lap saya bersih ya. Saya udah cuci. Dan kita tutup, kita diamkan sampai mengembang ya teman-teman, kurang lebih 90 menit lah. Ini setelah 1,5 jam ya, atau 90 menit saya istirahatkan, dan seperti ini sudah mengembang, tapi pelan banget pengembangannya ya teman-teman, mengembangnya, jadi ini butuh waktu. Proses selanjutnya kita akan menguleni adonan dengan cara folding. Tekniknya disebut folding teman-teman. Dan adonannya sangat lengket karena tanpa minyak ya. Dan untuk melakukan folding, saya di sini sudah siapkan 1 genggam tepung terigu di atas meja ya. Karena adonannya lengket, jadi kita butuh tepung terigu, bukan minyak ya, tapi justru tepung terigu, karena tekstur rotinya ini nanti kering. Dan untuk menguleni caranya seperti ini teman-teman ya, tidak dibanting-banting atau tidak diremet-remet, tapi kita lipat-lipat seperti ini saja.
dilipat dari sisi samping, dari sisi kanan, kiri ya, diputar-putar, dilipat ya, ditarik, dilipat. Nah, setelah dirasa itu kita gulung-gulung teman-teman. Jadi tekniknya itu hampir seperti membuat kue cakwe ya teman-teman, roti cakwe gitu ya. Nah, dilipat terus digulung, nah dipipihkan sedikit, dilipat. Jadi tidak seperti bikin adonan donat atau kue roti sobek ya. Nah, ini kita lakukan lipat-lipat seperti ini, gulung-gulung seperti ini sampai adonan benar-benar kalis ya teman-teman, benar-benar kalis. Bagaimana kita bisa mengetahui teksturnya kalis ya? Adonannya nanti elastis pertama, terus kemudian di tangan tidak lengket dan permukaannya halus ya teman-teman. Terus adonannya itu kenyal. Nah, itu pasti ciri-ciri rotinya jadi deh. Nah, seperti ini. Terus kita, kalau belum kalis kita terus ya, kalau adonan belum halus dan masih sedikit lengket ya gitu, kita terus folding seperti ini, dikunci, kemudian di folding dari sisi lain. Jadi vertikal horizontal itu kita lipat gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini terus aja sampai benar-benar rotinya kalis. Nah, setelah roti kalis, nah kita akan bagi rotinya menjadi beberapa bagian. Saya membaginya menjadi 4 ya. Setelah itu dibagi menjadi 4, tapi teman-teman terserah ya, karena orang kan suka besar kecilnya beda-beda. Nah, setelah kita bagi rotinya seperti ini, seperti biasa kalau bikin roti ya, kita pasti akan bikin itu bulat-bulat dengan cara tetap di folding seperti tadi ya. Nah, seperti dibulatkan, terus kita simpan dan kita istirahatkan selama 10 menit dengan ditutup plastik seperti yang tadi, supaya kelembapan rotinya terjaga ya teman-teman, dan diistirahatkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit teman-teman. Sekarang kita memasuki proses pembentukan, benar-benar panjang ya prosesnya. Jadi karena roti baguette ini atau roti Prancis ini bentuknya itu biasanya lonjong panjang gitu ya. Jadi saya akan tarik, saya pipihkan adonannya, kemudian saya berusaha tarik sepanjang mungkin dan dipipihkan lagi. Terus ditarik, sambil ditarik-tarik seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus dipipihkan lagi, ditarik sepanjang mungkin, dan setelah itu, setelah kita rasa adonannya panjang, kita gulung teman-teman ya. Kita gulung, kita kunci seperti ini, terus kita gulung lagi sampai gulungannya itu cantik deh. Seperti itu kita gulung terus ya. Sambil digulung, sekali gulung kita bisa kunci ya. Nah, seperti itu terus dikunci, setelahnya dikunci sampai benar-benar bagus ya. Ya, seperti itu kuncinya, cuman direkat-rekatkan dengan dicubit-cubit kayak gitu ya. Supaya benar-benar kalau orang Jawa itu jatuh gitu loh teman-teman, kuat gitu loh, rekat kuat gitu. Setelah itu kita gulung-gulung dengan memanjang seperti ini ya. Nah, rotinya semakin kita gulung semakin bisa panjang. Saya sudah siapkan loyang dan dialasin dengan kertas roti. Setelah digulung-gulung, adonan benar-benar halus, ini halus mungkin. Kita taruh di loyang yang dialasi dengan kertas roti seperti ini teman-teman ya. Nah, kertas roti saya seperti itu adanya ya, sudah apa adanya yang saya pakai teman-teman. Lakukan sampai semua adonan terbentuk dan kemudian kita istirahatkan sampai mengembang teman-teman. Ini adonan kurang lebih 30 menit dan mengembang seperti ini teman-teman. Tadang, mengembang ya. Nah, sudah mengembang. Kemudian langkah berikutnya kita olesi dengan air teman-teman ya, sebelum dipanggang ya. Jadi kita olesi, kalau teman-teman punya sprayer ya, sprayer bersih buat makanan, di spray aja ya, disemprot pakai air teman-teman, air biasa ya. Tapi saya nggak ada, saya pakai kuas seperti ini, saya basahi dengan air, saya oleskan di permukaan rotinya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita atur jaraknya ya, jangan dekat-dekat gitu lah. Aduh, belibet ngomongnya, maaf. Terus kita olesi sampai benar-benar lembab, benar-benar rata ya, benar-benar basah gitu ya. Terus dengan pisau kita buat
garis-garis seperti ini ya. Terserah mau pakai cutter, pisau, silet, gunting, pedang juga boleh, terserah deh teman-teman. Yang penting kita buat seperti ini aja, garis-garis seperti ini aja, untuk nanti kalau dibuka bisa cantik ya setelah matang. Oke. Masih ada satu proses lagi yang harus kita selesaikan, yaitu taburi permukaannya dengan tepung teman-teman. Sebelum dipanggang kita taburi adonan dengan tepung seperti ini. Saya menggunakan ayakan biar tepungnya bisa bertaburan rata, jadi seperti ini. Setelah itu siap untuk dipanggang teman-teman. Saya sudah siapkan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, dan saya akan masukkan air panas di dalam loyang ya, karena ini sistemnya steam ya teman-teman. Di oven itu harus untuk menjaga kelembapan roti, dan juga katanya buat kerenyahan roti kita pakai air panas ya di bawah sendiri. Terus kita masukkan adonannya dan kita oven selama kurang lebih 27 menit sampai adonan matang ya teman-teman. Ini 15 menit pertama karena saya pakai oven tangkring, dan pastinya saya tahu itu belum rata. Nah seperti itu, yang bawah belum, tapi yang atas sudah kecoklatan ya. Karena kita pakai oven tangkring dan tidak bisa mengatur suhu apinya atas bawah ya teman-teman, jadi kita harus kreatif. Nah yang atas sudah matang dan yang bawah belum, dan saya lihat di bagian bawah itu masih putih teman-teman. Jadi seperti itu, nah masih putih. Kemudian saya balik. Saya balik, jadi kita sendiri harus kreatif ya kalau kita nggak punya oven yang bagus. Dan setelah saya balik, saya oven lagi, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk waktu sebenarnya harusnya 27 menit teman-teman, dan ini dia hasilnya setelah saya balik. Hasilnya cukup cantik, dan teneng, kalau kurang coklat bisa di oven lagi, tapi ini cukup cantik. Karena kita pakai oven tangkring, jadi matengnya nggak sama teman-teman ya, nggak bareng gitu loh maksudnya. Tapi hasilnya ya lumayan sih, cukup memuaskan. Dari 27 menit akhirnya jadi 30 menit di pemanggangan teman-teman, dan ini adalah hasil akhirnya. Sekarang saatnya kita cicipi teman-teman. Jadi saya akan iris rotinya. Saya sudah iris beberapa sih. Saya akan iris beberapa bagian dan mengirisnya dengan pisau yang bergergaji ya teman-teman. Kalau nggak ada ya pisau biasa aja atau pakai gergaji. Dan ini teksturnya seperti ini, garing tapi di dalam juga lembut dan mengembang. Terus ya sudah, saya akan bikin dengan mentega ya teman-teman. Ini saya sudah ambil beberapa lembar dan saya olesi dengan mentega. Satunya nanti saya akan tambahkan bawang dan juga cabai teman-teman. Nah seperti itu, dan ini yang dengan bawang dan cabai. Setelah itu kita panggang di wajan teflon dan dengan api sedang, dan dengan dibolak-balik sampai rotinya crunchy. Jadi ini adalah cara paling sederhana untuk makan roti bucket. Biasanya dimakan sama sup, tapi kita bisa makan dengan cara lain juga teman-teman. Jadi saya hanya akan memanggang roti ini dan ya seperti ini aja, dibolak-balik dengan api yang kecil sampai rotinya benar-benar garing dan crunchy. Oke, sudah jadi, dan ini hasilnya. Yang ini dengan cabai dan bawang crunchy, dan yang satunya saya akan olesi sedikit dengan selai ya. Kalian boleh pakai selai apapun. Yang di sini saya adanya selai stroberi, jadi saya olesi sedikit dengan selai, dan ya kita akan makan dengan seperti ini aja. Bisa jadi cemilan yang enak loh. Saatnya kita incip-incip. Nah teman-teman dengerin teman-teman, crunchy kan, kriuk gitu. Ya
Cobain teman-teman resepnya ya. Berharap kalian di sini makan roti bareng aku, dan ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat, dan mungkin bisa dijadikan ide bisnis ya, ide usaha. Pokoknya mantap teman-teman. Nah, ini bisa dimakan dengan sup juga ya. Biasanya sup merah sama sup krim atau krim jamur gitu, sup krim jamur kayak gitu ya. Nah, jadi itu video kita kali ini teman-teman. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Kita akan ketemu di next video. Terima kasih sudah nonton videoku. Bye bye.